Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat dalam keadaan selalu menjaga protokol kesehatan dan juga selalu bahagia. Jangan lupa ya. Baik, untuk pertemuan yang pertama di hari ini, kalian semua sudah kelas 12. Nah, di kelas 12 ini, Ibu mengampu mapel OTK Keuangan, OTK Kepegawaian, dan juga OTK Humas. Baik, untuk hari ini terkait pertemuan pertama OTK Keuangan, dalam KD menerapkan persiapan pengelolaan kas kecil dan juga mempersiapkan pengelolaan kas kecil, di mana untuk OTK Keuangan kita melanjutkan materi yang telah disampaikan di kelas 11. Mungkin kemarin kita baru mempelajari terkait bukti transaksi, kemudian kita baru mempelajari terkait anggaran, laporan keuangan, laporan laba rugi, dan seterusnya. Untuk yang di kelas 12 ini nanti kita akan fokus pada pengelolaan kas kecil, di mana nanti kita akan lebih memprioritaskan pada bukti transaksi kas kecil dan juga laporan dana kas kecil. Baik, langsung saja untuk pertemuan pertama kita akan membahas materi terkait ruang lingkup kas kecil. Untuk yang pertama kita pelajari yaitu pengertian kas kecil. Nah, sebelumnya jangan lupa anak-anak semuanya mempersiapkan alat tulis yang mana nanti bisa dicatat untuk materi yang tersampaikan ini, agar nantinya ketika besok kita ada tugas atau mungkin ada proyek atau mungkin ada ujian, kita sudah paham karena kita sudah punya catatan. Oke, untuk pengertian kas merupakan alat pembayaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Jadi adanya kas ini terjadi dalam perusahaan, di mana pastinya kas itu untuk membiayai kegiatan-kegiatan perusahaan. Tidak mungkin kas untuk membiayai keperluan pribadi. Kemudian, selanjutnya ada yang namanya kas kecil atau seringkali kita mendengar dengan istilah petty cash. Merupakan sejumlah uang tunai yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran operasional yang jumlahnya relatif kecil, sehingga mendukung kelancaran kegiatan pimpinan. Nah, di sini kas kecil, kenapa dia dikatakan sebagai kas kecil? Karena ini merupakan uang tunai yang digunakan untuk membiayai pengeluaran operasional perusahaan di mana jumlahnya relatif kecil. Nah, biasanya juga sudah ditentukan oleh perusahaan. Pengeluaran apa saja yang masuk ke dalam kas kecil? Baik, untuk selanjutnya ada yang namanya tujuan daripada kas kecil. Oke, sebelumnya untuk pengertian tadi apakah anak-anak paham? Jika nanti ada yang kurang paham, nanti mungkin bisa sambil dibuka modulnya dan juga mungkin bisa ditanyakan juga. Oke, untuk tujuan daripada kas kecil di sini Ibu menyebutkan ada 5. Yang pertama, untuk membayar pengeluaran dengan jumlah kecil. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi bahwasanya biasanya sudah ditentukan batas maksimumnya. Kemudian, untuk membayar pengeluaran yang sifatnya mendadak. Jadi, biasanya tidak terencana atau tidak terstruktur. Katakanlah, misalkan kita hendak membeli ATK. Nah, bolpen kita habis atau mungkin spidolnya sudah habis semuanya, kita harus beli banyak. Tidak mungkin kita merencanakan dulu, tapi kita harus sudah langsung mengeluarkan atau membeli alat tulis tersebut. Kemudian keperluan pembayaran yang jumlahnya kecil dan tidak praktis dan tidak ekonomis jika dibayar dengan cek. Karena cek itu biasanya digunakan untuk nominal yang besar ya. Kemudian yang keempat adalah membantu kelancaran kegiatan pimpinan. Pastinya dengan adanya kas kecil, kegiatan pimpinan akan berjalan dengan
lancar karena semua proses kegiatan sudah difasilitasi oleh adanya kas kecil. Jadi tidak perlu repot-repot lagi. Yang kelima, meringankan beban staf di kantor dalam melaksanakan tugasnya. Nah, selain tujuan, ada juga pentingnya dibentuk kas kecil. Oke, yang pertama, efektif dan efisien. Dengan adanya kas kecil, pasti semua kegiatan akan berjalan dengan lancar, secara efektif, kemudian efisien, tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran. Selain itu, pengendalian intern. Apa itu intern? Intern itu adalah pengendalian dalam perusahaan. Jadi, pentingnya adanya kas kecil, kita akan tahu seberapa uang yang kita keluarkan, seberapa uang yang kita pakai, dan seberapa uang yang masuk ke dalam perusahaan. Lalu, membantu pengelolaan biaya yang relatif kecil dan rutin, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, untuk berikutnya, ada karakteristik kas kecil atau ciri-ciri daripada kas kecil. Yang pertama, kas kecil jumlahnya sangat dibatasi, seperti tujuan yang sudah saya jelaskan tadi bahwasanya untuk kas kecil itu untuk pengeluaran yang relatif kecil, di mana seperti yang karakteristik nomor 2 ini, untuk membiayai transaksi yang relatif kecil dan rutin. Jadi sudah dibuat rencana dari bagian bendahara dan juga atas kesepakatan pimpinan dan juga manajer atau mungkin staf lainnya untuk terkait pengeluaran-pengeluaran yang masuk ke dalam kas kecil itu apa saja. Kemudian disimpan di tempat khusus atau cash box. Jadi kalau misalkan kas kecil itu biasanya dalam bentuk uang, itu ada peti khusus untuk menyimpan kas kecil yang dikatakan sebagai cash box. Lalu, di mana kas kecil tersebut dipegang petugas keuangan tingkat pemula. Nah, hari ini kita sudah mempelajari terkait pengertian daripada kas kecil, kemudian terkait tujuan daripada kas kecil, lalu juga terkait karakteristik kas kecil, ataupun ciri-ciri daripada kas kecil. Nah, untuk materi pertemuan pertama, Ibu kira hanya demikian yang dapat Ibu sampaikan. Jadi, misalkan anak-anak belum paham, dan semoga saja semuanya bisa paham dari materi yang sudah Ibu sampaikan ini. Jika memang belum paham, bisa langsung WA Ibu atau mungkin komentar di kolom komentar yang ada di Google Classroom. Oke, sebelumnya jangan lupa ya. Jangan lupa untuk semuanya bisa like, komen, subscribe, dan share untuk video yang sudah Ibu sampaikan ini. Jangan lupa untuk absen nama, nomor, dan kelas yang ada di kolom komentar. Sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.